Akhirnya posting, dan ternyata ada lagi yang kontak saya dari Malang. Ini juga sedang melakukan transaksi Siben Rocky di Uma Turtle sebanyak 9 ekor ya, lupa saya berapa ekor. Sudah transaksi juga, dia menunjukkan percakapannya, karena kan saya tidak langsung serta-merta percaya ya, tapi harus ada percakapannya, jadi dia menunjukkan percakapannya, yang ternyata benar ada transaksi. Jadi sudah ada bertambah lagi korbannya sebanyak 7 orang. Ya, 7 orang. Sampai akhirnya ya sudah, saya mikir-mikir lagi mana kira-kira kalau kura-kura saya bakal dijual. Ternyata saya ingat dulu Om Turtle pernah ngomong kalau dia juga pernah menawarkan kura-kura ke Mas Peto ya, seller di Muntilan, Jawa Tengah. Saya baru kepikiran, oh iya, kalau kura-kura sekian banyak maka pasti jualannya langsung ke seller besar ya, kalau mau dapat uang cepat. Oke, saya kontak Mas Peto Muntilan. Ini saya dulu lama juga nggak kontak sama Mas Peto dulu, padahal saya sering main ke rumah dia waktu saya masih berada di Jogja ya, sering main ke Muntilan. Saya kontak berapa hari, 3 hari nggak dibales. Saya pikir, saya nih minta maaf Mas Peto kalau nonton video ini. Saya pikir Mas Peto karena nggak tahu kalau Juragan Gura adalah saya, pasti bakal lama. Yang kedua, dia seller, pasti nggak mau tahu lah yang urusan begini, karena juga bukan dia yang pelaku ya, dia hanya beli kura-kura. Sampai akhirnya Mas Peto konfirmasi ke saya jelaskan kenal dengan Om Turtle, kenal tapi nggak pernah nggak deket ya. Dia hanya transaksi aja sama Om Turtle, sifatnya transaksi aja, tidak terlalu kenal. Oke, supaya obrolan lebih enak, saya memperkenalkan diri. Saya sudah sering ke rumahnya Mas Peto segala macem. Dia lupa. Akhirnya saya ingat nih, ini saya, tak bilang ini. Akhirnya dia ingat yang kuliah di UNY katanya. Ya benar. Akhirnya dia ingat ya. Jadi obrolan lebih lepas. Dia juga lebih welcome untuk menjawab pertanyaan saya. Mas Peto ngakuin kalau dia emang beli dari Om Turtle banyak, ada beberapa jenis. Akhirnya dia ngeliskan, tidak hanya ngeliskan, dia ngasih semua percakapan di WA, dia rekam video, dia scroll ke bawah dari percakapan awal ditawarkan kura-kura apa sampai percakapan akhir. Transaksi ternyata sudah terjadi di bulan September teman-teman, jadi sudah ada sebulan yang lalu. Dari percakapan itu saya tahu hampir semua kura-kura saya sudah ditawarkan atau sudah dijual ke Mas Peto Muntilan. Sebelumnya di sini saya tidak menyalahkan Mas Peto ya, ini hanya menceritakan kronologinya biar teman-teman tahu. Dari situ saya sudah nggak bisa apa-apa, saya langsung saya bilang. Saat itu yang sudah saya tahu ya, saya belum baca detail percakapannya. Yang sudah saya tahu pasti bahwasanya Mas Peto juga video kura-kura yang sisa apa, yang saya pasti saat itu yang ada di Mas Peto penusta jantan yang ditawarkan ke Mas Oris, yang punya saya ditawarkan juga di Mas Oris, itu dijual ke Mas Peto. Sama Mas Peto juga langsung dibayarin dan sudah dijual lagi. Ini bentuk yang kurang ajar banget. Jadi nawarkan ke orang, dibayarin DP tapi malah dijual lagi ke lain. Dari sini saya sudah geram banget ya. Ini namanya bukan lagi korban, betul-betul pure penipuan kalau gitu. Jadi penusta jantan oke. RBN sudah dikonfirmasi juga punya saya karena minusan. Teman-teman bisa lihat video ini. Ini dia jantannya.
Ini yang RBN jantan. Ini minus ininya, nggak tahu bener apa enggak. Lalu ini yang pelonya. Dan juga Ocadia dan juga Pelusius. Hanya saja itu Pelusius ukuran kecil. Dan ini saya tahu ini Pelusiusnya dari Mas Untung ya. Jadi bukan punya saya. Pelusiusnya Mas Untung. Rupanya juga ditawarkan ke Mas Peto. Sampai akhirnya tak bilang ke Mas Peto, kura-kuranya boleh tidak saya tebus lagi? Boleh. Termasuk yang Pelusius saya minta ditebusin aja lagi. Jadi saat itu ada Pelusius sekitar 4 ekor, 1 jantan 3 betina, saya minta ditebusin lagi aja. Oke. Jadi yang belum ketahuan saat itu adalah 1 Ocadia kecil dan 5 Pelusius betina. Saya berharap masih belum laku. Kalau Ocadia kecil saya masih bisa terima ya, karena emang saya juga nyetak Ocadia. Tapi kalau yang Castaneus betina itu benar-benar saya ngarep masih bisa kembali. Oke, saya posting kemana-mana nggak ada respon juga. Ada yang respon, ternyata akhirnya juga ada yang respon terkait postingan saya, yaitu seller, saya lupa namanya, nanti saya tentukan di ini. Dia beli Ocadia jantan Jupe ya, dari Oma Turtle. Ditunjukkan fotonya, tak bilang, saya konfirmasi iya itu punya saya. Ternyata sama dia juga sudah dijual lagi ke Mas Faisal di Kalsel ya. Karena di Mas Faisal juga saya komplit lagi berapa habisnya buat ambil. Dia konfirmasi lagi benar ngambil Ocadianya dari ini. Saya bilang ini Ocadia dari saya, aslinya punya saya. Jadi saya tanya tebusannya berapa, saya tanya dapat habisnya berapa beli, ya sekitaran angka sekian ya. Aduh, ya sudah kalau segitu, karena angkanya sudah tinggi, karena 2 kali pindah tangan, ya sudah. Ocadianya tak bilang dibawa aja, silahkan monggo, saya bilang. Nah, dari kasus-kasus itu saya udah nggak habis pikir dah. Akhirnya saya gini aja ke pihak keluarga, Pak, saya minta dikompensasi aja kura-kura yang saya beli. Saya masih berharap, karena ada dari Mas Oris yang penusta prediksi jantan itu juga harganya sudah dimahalin sama dia. Saya naikkan minta kompensasi saya supaya saya bisa nembus yang lain. Sama pihak keluarga akhirnya dibayarin. Pihak keluarga ini mau tidak mau menjual, mau tidak mau melepas res albino dan juga aldabranya untuk kompensasi dari orang-orang yang bermasalah ini. Jadi atau dari korban-korbannya si Utoro. Lihat, artinya dari pihak keluarga benar-benar baik ya. Saya izin juga minta posting ke media sosial terkait, karena saya masih nyari kura-kura saya. Dari pihak keluarga mengizinkan, saya bilang saya tidak akan ngasih nama asli Mas Utoro dan juga foto. Oke, keluarga deal, makanya teman-teman bisa lihat di postingan saya tidak menuliskan nama Utoro. Sampai akhirnya tidak ada jawaban juga terkait kura-kura saya, dan saya malah dapat message banyak sekali terkait masalah si Utoro. Akhirnya geram saya publik juga akhirnya namanya Utoro. Tujuannya apa? Supaya nanti transaksi dengan rekening nama Utoro Putro ini bisa setidaknya bisa dicek kronologinya di Facebook, artinya bisa terhambat buat postingan, karena ternyata masalahnya banyak. Di bulan, saya lihat lagi di bulan September itu namarkan sulcata dan aldabra, padahal kita sudah tahu ya dari video tadi bahwa itu punya bapaknya. Terus di teman-teman lain makin banyak, ada yang sudah sempat transaksi apa ya, saya nggak tahu transaksi apa,
dia samperin si Utoro, ternyata uangnya dikembalikan. Ada berapa kali ya, jadi sempat ada 2 orang yang konfirmasi saya pernah bermasalah sebelumnya sama si Utoro Putro. Akhirnya mantap, saya publikasi namanya si Utoro Putro. Nah, ini juga tujuannya untuk membatasi ruang gerak dia kalau mau nipu lagi di dunia perkuraan. Oke, sebelumnya saya lupa cerita. Sebelum akhirnya dikompensasi sama pihak keluarga, saya sudah minta bantuan sama teman polisi yang di Jogja. Oke, siap membantu, dan dia minta ngelacak. Ternyata yang dilacak anggota polisinya yang rumahnya posisinya dekat sama si Utoro Putro, dan ternyata adik kelas dia sekolah. Artinya lebih gampang urusannya. Jadi kalau saat itu dari pihak keluarga tidak kompensasi, ini yang saya teruskan. Jadi ini menjawab juga pertanyaan teman-teman kenapa tidak dilaporkan sama polisi. Jadi sudah saya laporkan, hanya saja kondisinya sudah dikompensasi oleh pihak keluarga. Dan aneh juga kalau saya memberikan artinya meniat lanjut masalah ini dari ke pihak keluarga. Oke, akhirnya kompensasi sudah diberikan, ditransfer ke saya terkait itu yang uangnya dari penjualan Aldabra. Jadi mau nggak mau bapaknya harus jual Aldabranya untuk bayarin kita ya. Oke, semua masalah akhirnya sudah selesai, yaitu masalah kompensasi. Teman-teman yang kliennya juga sudah konfirmasi kalau uangnya sudah masuk semua, mereka sudah dibayarin, saya juga dibayarin, dan dari nominal yang ada saya mengalami kerugian paling besar ya, sekitar belasan juta. Hanya saja kalau boleh menominalkan, jelas tidak masuk, karena saat ini Peleisius sendiri saya dapat 5, dan ini adalah musim bertelur. Akhirnya kalau Peleisius Castanius datang ke sini, nominal yang saya dapat lebih dari angka yang saya keluarkan untuk beli Peleisius betinanya. Cuma saya minta dari pihak keluarga hanya diganti sesuai dengan nominal yang saya keluarkan buat membeli semua kura-kura yang ada. Artinya kalau boleh menyangkal, harusnya lebih dari itu. Cuma angka tidak bijaknya kalau masalah yang saya dapat dari anaknya, malah saya membandingkan kepada orang tuanya. Akhirnya dikompensasi sejumlah sekian juta, dan saya masih berusaha nyari Peleisius Castanius saya cek kemana-mana, akhirnya nggak dapat juga ya. Sampai akhirnya saya inisiatif coba tanya ke teman-teman yang breeding Peleisius Castanius, karena ini pemainnya aslinya tidak banyak. Ternyata tidak ada, semuanya tidak ada nerima, tidak ada beli baru, nambah baru. Sudah saya menyerah itu, dan mulai menyerah. Dan juga saya lihat, akhirnya saya coba cek percakapan lagi yang WA Mas Peto dan juga Oma Turtle. Saya lihat percakapannya, ternyata di situ saya kurang teliti kemarin karena sudah tersulut emosi duluan ya. Ternyata Peleisius Castanius saya juga sudah dioper ke, sebagian besar sudah dioper ke Mas Peto. Mas Peto kayaknya dia konfirmasi hanya sisa yang dia fotokan, berarti memang sudah dijual semua. Sudah saya tidak, hanya dari sini saya sudah nyerah ya, karena sudah masuk ke tangan kedua pastinya. Artinya harganya juga sudah up banget. Menggunakan uang tebusan yang kemarin saya dapat dari pihak keluarga juga sudah tidak cukup. Di sini saya sudah nyerah. Ya sudah, yang mudah-mudahan nih jalannya untuk dapat yang lebih baik lagi nanti.
Oke, ini dia teman-teman klarifikasi dari kronologi kasus Umar Turtle. Tujuannya untuk bikin video ini buat teman-teman lainnya ya, supaya tidak bersangkutan sama si Utoro Putro. Di sini saya tidak ngasih foto Utoro Putro ya, saya ini juga megang janji sama pihak keluarga. Hanya saja nama tetap saya publikasikan. Ini karena nomor rekening yang dia pakai buat transaksi menggunakan nama ini. Setidaknya ini juga bisa jadi bahan sama teman-teman, kalau ada nomor rekeningnya ini juga bisa batalin transaksi. Untuk teman-teman lainnya, saya beri apresiasi yang sangat banyak terkait Mas Peto Muntilan. Saya tidak menyalahkan nih Mas Peto karena sudah menjual gura-guranya, karena memang ketidaktahuan ya, mau gimana lagi. Karena kalau dari hal ini dia juga termasuk korban aslinya. Saya terima kasih banyak karena kura-kura yang ada di dia masih mau dikembalikan ke saya masih mau tembusin. Saya terima kasih banget. Lalu juga di keluarga si Utoro Putro di Jogja, saya ucapkan terima kasih banget karena masih memberikan kompensasi terkait dari kura-kura saya yang sudah dijual. Lalu teman-teman lain yang juga sudah memberi informasi, Mas Abdi Jalal, Mas Oris, yang juga Mas Oris ya, yang sudah mengembalikan mau ditebusin lagi penustanya yang dijual. Mas Untung juga yang, kalau ini Mas Untung dan Mas Abdi Jalal tidak konfirmasi ke saya, jadi saya juga tidak tahu akan dapat masalah ini. Sampai hari ini pun masih saat kasus sama mereka pun saya masih menyangkal kalau itu, atau masih membantu si Umar Turtle meyakinkan teman-teman lain kok tidak ada masalah. Mas Jai di Jepara ya, terima kasih banyak. Dan teman-teman lainnya pokoknya yang saya tidak sebutkan satu-satu, terima kasih banyak atas infonya. Dan minta maaf ketidaknyamanannya di media sosial terkait juga masalah ini. Oke, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Yang sudah seperti itu kenalannya segala macam masih bisa nipu ya. Dan ini merupakan kasus kedua saya dapat kasus besar kedua saya terkait dijual beli kura-kura. Dulu di postingan ini sudah sempat saya kasihkan kasus damer, sampai akhirnya damernya yang tersisa cuma 3, tapi malah yang jadi project breeding yang bagus, jalannya lancar di sini. Jadi dari kasus damer saya berpikir lah, kalau ada kasus begini biasanya malah kura-kura yang bermasalah merupakan project breeding yang bagus ke depan nantinya. Oke, demikian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.